Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9 Sanawiyah akan menjelaskan tafsir surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah memiliki arti hari kiamat. Surat Al-Qiyamah merupakan surat ke-75 dalam Al-Quran, terdiri atas 40 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, dan diturunkan setelah surat Al-Qari'ah. Adapun tafsir dan isi kandungan dari surat Al-Qiyamah yang telah kami bacakan, yang pertama, ayat 1 sampai 2 menjelaskan bahwa Allah bersumpah tentang kepastian hari kiamat dan semua manusia akan dibangkitkan setelah mati. Kedua, ayat 3 sampai 4 menjelaskan bahwa Allah mampu menyusun kembali tulang belulang manusia, bahkan jadi jemarinya dengan sempurna. Ketiga, ayat 5 sampai ayat 6 manusia tetap mengingkarinya dan berbuat maksiat karena tidak percaya atas kepastian hari kiamat. Keempat, ayat 7 sampai ayat 10 menjelaskan keadaan saat terjadinya hari kiamat dan manusia tidak punya tempat pelarian yang aman. And then verses 11 to 13 explains that there is no God except Allah to seek safety, and all human doings will be revealed. And then verses 14 to 15 explains that human will be a witness of their own doing, and excuses will be useless as their body parts will tell the truth. And then verses 16 to 17 explains that Prophet Muhammad was very eager when first receiving the Quran. Allah calmed him down and promised to preserve the Quran in his heart. And verses 18 to 19 explains that Prophet Muhammad should follow Malaikat Jibril's recitation and follow him, as Allah will explain the meaning. Ayat 20 dan ayat 21 ayat ini kembali menceritakan tentang orang-orang yang mengabaikan perintah Al-Quran dan terlalu mencintai dunia yang fana ini, dan mereka yang mengabaikan kehidupan akhirat yang sempurna dan abadi. Ayat 22 dan 23 setelah mengecam orang-orang durhaka, ayat ini menjelaskan tentang keadaan manusia di akhirat sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena rasa bahagia telah memandang Tuhannya. Ayat 23 dan ayat 24 dan 25, ada pula wajah orang-orang kafir pada hari itu muram karena mereka telah lengah terhadap dunia akhirat. Mereka yakin bahwa mereka akan ditimpakan malapetaka yang dahsyat, di mana mereka tidak dapat mengelaknya sama sekali. Ayat 26 dan ayat 30 mengingatkan bahwa siapa saja untuk tidak terlalu mencintai dunia ini, karena setiap saat maut bisa saja datang. Sekali-kali tidak, yang itu tidak dilanjutkan dunia ini apabila nyawa seseorang sampai ke kerongkongan. Dan ketika itu dikatakan kepadanya, siapakah yang akan menyelamatkanmu dari sakaratul maut ini? Dan dia yakin pada hari itu dia akan meninggalkan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan karena hebatnya rasa penderitaan dan rasa takut akan meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat. Dan kepada Tuhan mula pada hari itu engkau dihalal ke surga bagi yang taat dan ke neraka bagi yang durhaka. Lalu dijelaskan ayat 31 sampai 33 bahwa sebab-sebab para pendurhaka diseret ke neraka, yaitu karena mereka tidak mau membenarkan ajaran Al-Quran dan juga Rasulnya, serta mereka membangkang dari ajaran-ajarannya. Lalu juga para pendurhaka itu adalah orang-orang yang sombong kepada hubungannya kepada manusia yang lain, termasuk keluarganya. Dan tak lain pada ayat 31 sampai ayat 32 menjelaskan hubungannya yang buruk pada Allah Subhanahu wa taala, dan ayat 33 menjelaskan hubungannya yang buruk kepada sesama umat yang lain. Lalu dijelaskan pada ayat ke-34 sampai ke-35 tentang ancaman. Celakalah kamu wahai manusia yang durhaka. Dijelaskan ayat 36 tentang keniscayaan kiamat dengan pembuktiannya yang yaitu adalah manusia-manusia yang ragu akan keberadaan kiamat. Allah menjelaskan bahwasannya
para manusia itu tidak akan tahu betapa dahsyatnya keniscayaan kiamat yang manusia anggap hanya berhenti pada kehidupan dunia saja. Padahal nantinya manusia akan dipertanggungjawabkan segala amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijelaskan pada ayat ke-37 sampai ayat 40 bahwa manusia seperti laki-laki dan juga perempuan merupakan sepasang. Ialah bentuk dari reproduksi manusia yang nantinya manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat sesuai yang Allah janjikan pada kehidupan awal. Kesimpulannya, surah Al-Qiyamah menjelaskan tentang hari kiamat dan juga balasannya untuk orang-orang yang durhaka serta menganggap remeh perbuatan-perbuatannya yang ada di dunia, yang tidak mengetahui bahwasannya Allah akan menghakimi dan juga mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di akhirat nanti. Pada akhirnya, ingatkan bahwa manusia diciptakan tidak untuk sia-sia tetapi untuk beribadah dan menyiapkan bekal menuju akhirat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.